Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ustazah harap kalian baik, sehat, dan tetap semangat belajar. Nah, solih-solihah, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Solih-solihah, sebelum belajar hari ini dimulai, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu ya, agar materi yang akan kita pelajari pada hari ini mudah dan bermanfaat. Anak-anak, apabila terjadi bencana alam, bantuan sangat diperlukan. Kita bisa meminta tolong kepada orang lain. Siti dan teman-teman sedang berada di balai desa. Mereka sedang membantu mengisi bak penampungan air. Mereka saling menolong. Nah, anak-anak, coba kalian amati ya gambar Udin dan teman-temannya di samping berikut ini. Di sini ada gambar A dan juga gambar B. Dapatkah kamu membuat permintaan tolong dari gambar tersebut? Nah, kalian bisa pilih ya gambar yang kamu inginkan. Lalu sebutkan ungkapan permintaan tolongmu sesuai dengan gambar. Dan ungkapkan permintaan tolongmu itu dengan santun. Nah, kalian bisa diskusikan dengan teman-temanmu ya. Kalian bisa tuliskan kalimat permintaan tolong yang sudah kalian buat tadi. Kemudian coba bandingkan permintaan tolong dari gambar A dan juga gambar B. Nah, apakah ada persamaannya? Kemudian mengapa? Coba kalian jelaskan ya. Bu Guru akan memberikan contohnya. Untuk gambar yang A, kalimat permintaan tolongnya bisa seperti ini. Edo, tolong isi ember-ember ini dengan air keran ya. Kemudian untuk gambar B, Siti, tolong bantu saya mengangkat ember berisi air ini ya. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh kalimat permintaan tolong. Nah, kalian bisa membuat kalimat permintaan tolong lainnya ya. Kalian bisa tuliskan di dalam buku latihan kalian masing-masing. Matahari bersinar terang, angin bertiup sepoi-sepoi. Siti dan teman-teman telah selesai mengisi bak penampungan air. Mereka kemudian beristirahat di aula balai desa. Siti bertanya kepada Dayu, "Dayu, kamu terlihat pucat. Apakah kamu sakit?" Tanya Siti terlihat khawatir. Lalu Dayu menjawab, "Aku tidak tahu, Siti. Saya merasa lemas. Mungkin lelah setelah kegiatan tadi," ujar Dayu. "Coba saya pegang dahimu." "Wah, badanmu terasa hangat," kata Lani kepada Dayu. Anak-anak, apakah kita bisa mengukur suhu dengan tangan? Ya, benar sekali. Kita bisa mengukur suhu dengan tangan. Kita bisa membedakan suhu dingin, hangat, dan juga suhu panas dari telapak tangan kita. Namun tidak bisa mengukur suhu pastinya ya, kalau hanya dengan telapak tangan atau indera peraba saja. Nah, anak-anak, kalian bisa mengukur suhu dengan tangan, walaupun kita tidak bisa mengetahui suhu pastinya ya. Percobaan suhu air. Nah, anak-anak, bisakah kita mengukur suhu dengan tangan? Seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, kita bisa mengukur suhu dengan tangan, walaupun kita tidak tahu suhu pastinya. Di sini, Edo ingin membuktikan hal itu. Edo akan membuat sebuah percobaan untuk merasakan suhu panas dan dingin. Edo mengajak teman-teman ke rumahnya. Edo mengajak mereka mengikuti percobaannya. Edo berkata kepada teman-teman, "Teman-teman, ini petunjuk percobaanku. Saya akan membacanya. Tolong didengarkan ya, agar kalian tahu caranya. Terima kasih." Berikut adalah petunjuk percobaan dari Edo.
Pertama-tama, siapkan 3 buah wadah, yaitu wadah A, wadah B, dan wadah C. Letakkan di atas meja ya. Langkah kedua, ketiga wadah tersebut diisi air yang sama banyaknya. Petunjuk ketiga, jenis dan suhu air di ketiga wadah tersebut harus berbeda. Wadah A diisi dengan air yang bersuhu hangat, wadah B diisi dengan air yang bersuhu biasa atau suhu normal, dan wadah C diisi air dengan suhu dingin atau air es. Kemudian langkah keempat, minta seorang teman untuk maju ke meja percobaan. Lalu minta tolong dimasukkan tangan kanan ke wadah A, kemudian masukkan tangan kiri ke wadah C. Nah, biarkan selama 30 detik ya. Selanjutnya, ada pertanyaan yang harus dijawab. Apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Dan apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Pastinya tangan kanan dan kirimu merasakan hal yang berbeda, bukan? Nah, anak-anak, setelah itu masukkan tangan kanan dan kiri ke wadah B secara bersamaan. Setelah kedua tanganmu dimasukkan, kalian jawab pertanyaan berikut ya. Apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Lalu apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Kemudian, dapatkah tangan kanan dan kirimu merasakan hal yang sama? Mengapa demikian? Nah, kalian jawab ya pertanyaan sesuai dengan percobaan yang telah kalian lakukan tadi. Kemudian anak-anak, kalian urutkan suhu yang terasa di ketiga wadah tersebut ya. Urutkan dari yang terpanas. Nah, urutannya adalah seperti berikut ini. Berdasarkan percobaan yang sudah Edo dan teman-teman lakukan, bahwa urutan dari yang terpanas itu adalah yang pertama, wadah A, kemudian yang kedua, wadah B, dan yang ketiga adalah wadah C. Nah, seperti itu percobaannya. Mudah sekali bukan? Kalian bisa lakukan percobaan ini di rumah ya. Lakukan dengan hati-hati. Lalu kalian catat hasil dari percobaan kalian itu. Hari ini Lani dan teman-teman mendengarkan cerita. Sebuah cerita tentang bencana tanah longsor. Guru membacakan cerita itu. Lani dan teman-teman mendengar cerita tersebut dengan seksama. Berikut teks cerita tersebut. Nah, coba kalian bacalah dengan teliti ya. Ini adalah teks yang berjudul Bencana Tanah Longsor di Desa Melati. Kalian baca ya, secara runut dan juga seksama. Nah, anak-anak, sudahkah kamu membaca teks di halaman sebelumnya tadi? Kalian bisa baca kembali dengan teliti ya. Temukan kalimat ungkapan permintaan tolong. Kalian beri tanda garis bawah di ungkapan tersebut. Tulislah ungkapan permintaan tolong yang kamu temukan seperti contoh. Nah, contohnya seperti berikut ini. Pak Ali, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor. Nah, anak-anak, coba kalian temukan ya ungkapan permintaan tolong yang lainnya. Kamu sudah membaca cerita tentang bencana tanah longsor. Kamu juga sudah mengenal ungkapan permintaan tolong. Sekarang ajaklah teman-temanmu untuk belajar bersama. Manakah yang termasuk ungkapan permintaan tolong berikut ini? Nah, anak-anak, bacalah kalimat berikut ini ya. Lalu, beri tanda checklist jika termasuk ungkapan permintaan tolong dan beri tanda silang jika tidak termasuk permintaan tolong. Yang pertama, waspadai datangnya bencana alam. Yang kedua, kami membutuhkan bantuan makanan. Yang ketiga, mohon kecilkan suara radiomu.
Yang keempat, minta tolong antarkan ibu ke pasar. Nah, anak-anak, coba kalian lihat kalimat per kalimat manakah yang termasuk ungkapan permintaan tolong. Kalian beri tanda checklist ya, kemudian beri tanda silang jika tidak termasuk permintaan tolong. Untuk kalimat yang pertama, waspadai datangnya bencana alam. Apakah kalimat ini termasuk ungkapan permintaan tolong atau bukan? Ya, benar sekali. Kalimat yang pertama ini tidak termasuk kalimat permintaan tolong. Oleh karena itu, kita berikan tanda silang di kotak yang sudah tersedia ya, seperti berikut ini. Lalu pada kalimat kedua, kami membutuhkan bantuan makanan. Nah, anak-anak, menurut kalian apakah ini termasuk ungkapan permintaan tolong atau bukan? Ya, tepat. Ini termasuk kalimat ungkapan permintaan tolong. Maka kita beri tanda checklist di kotak yang sudah tersedia ya. Kalimat selanjutnya adalah tolong jaga tempat minumku. Kemudian ambilkan selimut untuk bapak itu. Nah, anak-anak, dari kalimat-kalimat tadi, kalian tentukan ya, manakah yang termasuk ungkapan permintaan tolong atau kalimat manakah yang tidak termasuk permintaan tolong. Kemudian bacalah kalimat di setiap kotak. Pilih yang termasuk ungkapan permintaan tolong. Kalian sampaikan di depan temanmu ya. Nah, di sini ada beberapa kalimat. Coba kalian tentukan yang termasuk ungkapan permintaan tolong. Apakah yang pertama, minta tolong sumbangkan baju untuk bayi. Yang kedua, mohon segera pergi ke tempat aman. Yang ketiga, ambilkan obat untuk anak-anak. Yang keempat, tolong bawakan makanan ke tenda. Yang kelima, jika ada yang sakit, dokter sudah siap. Nah, kalian pilih ya mana kalimat yang termasuk ungkapan permintaan tolong. Mari sekarang kita bermain peran. Ayo, ajak temanmu bermain peran ya. Berperan sesuai dengan teks bencana tanah longsor di Desa Melati. Kalian bisa membuat kelompok yang terdiri atas 5 orang. Pilihlah peran yang kamu sukai. Kemudian diskusikan bersama teman kelompokmu tersebut ya. Peran apa yang kamu pilih? Kemudian mainkan peranmu dengan baik. Sekarang kita akan bermain sambil mengukur suhu. Siti dan teman-teman telah selesai bermain peran. Mereka beristirahat di halaman sekolah. Beni dan Udin sedang bermain bola. Siti dan Lani sedang duduk di bawah pohon. Dayu dan Edo sedang piket membersihkan kelas. Mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Setelah piket, Dayu dan Edo ikut beristirahat bersama dengan teman-teman. Siti lalu mengajak teman-teman bermain sambil belajar. Bermain merasakan suhu badan dengan telapak tangan. Siti dan Beni menyentuh dahi teman secara bergantian. Siti menyentuh dahi Dayu dan Lani, Beni menyentuh dahi Edo dan Udin. Nah, anak-anak, apakah kamu dapat mengukur suhu badan dengan telapak tangan? Kemudian, apakah ada perbedaannya? Mengapa demikian, anak-anak? Cobalah kalian lakukan bersama dengan temanmu ya. Cobalah mengukur suhu badan dengan telapak tanganmu. Ajak temanmu bermain mengukur suhu. Bermain mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku, yaitu telapak tangan kita. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhunya. Kemudian kalian bandingkan ya suhu badan dari teman-temanmu itu. Tugas kalian yang pertama adalah buat kelompok yang terdiri atas 3 orang. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhu badannya. Lalu jawab pertanyaan berikut ini ya. Siapakah yang badannya terasa paling panas? Lalu siapakah yang badannya terasa paling dingin? Kemudian kalian urutkan ya suhu badan dari yang paling panas. Kalian tuliskan nama dari teman-teman kalian yang sudah kalian ukur suhu badannya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran ini.
Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.